Mungkin nanti yang pembahasan ini ada part-part selanjutnya yang nanti bisa dibahas kalau pas nanti pengen main podcastan itu bisa mungkin bisa podcast di kampus kan ada itu lab baru, jadi enak kalau emang boleh dapat izin ya podcast sama siapa gitu ya, sama teman-teman atau siapa gitu kan atau sama dosen gitu kali aja kan. Terus sama ini Mas Andril kemarin kan dia ada satu ruangan di tempat kerjanya itu emang bisa buat podcast gitu kan, memang tinggal nunggu persetujuan aja gitu. Halo semua, selamat datang di channel Vlog Villa. Kali ini Vlog Villa masih membahas dalam berbentuk story ya. Jadi dari kemarin udah tuh 2, 3, yang ketiga ini bentuknya story terus. Gak apa-apa sih, saya lagi pengen. Jadi di jalanan itu saya bikin videonya sebagai footage aja. Ya ada cuplikan, terus ada vlognya juga. Jadi konsep gini gitu. Jadi masih story. Ya mungkin nanti ke depan ada konsep lain, mungkin kayak review atau mungkin perjalanan vlog lagi gitu kan. Soalnya akhir tahun ini kita udah mulai renggang nih event-event balap sepeda gitu ya. Maksudnya renggang dalam artian udah mau selesai gitu loh. Ya karena udah akhir tahun Desember. Jadi gini, nanti ada satu event kan Komangunan itu ya, balapan. Sebenarnya di luar kota juga ada, tapi tanggalnya tanggal 9 sebelum Minggu tanggal 10. Itu Hell to Man yang saya tahu, Hell to Man Tulungagung. Jadi kan wah sama aja. Ini mah elit kelasnya gitu. Elit atlet juga gitu. Kalau soalnya saya bukan atlet, jadi ya ini bukan gitu ya. Jadi mending cari yang hobis lah gitu, apalagi ada yang deket sini gitu. Ya udah Komangunan. Udah insyaallah kita gas. Nah, jadi konten kali ini saya bahas seputar masih ini sih saya tuh kepikiran ya, jadi ini tuh informatif nanti jadinya, tapi nggak apa, yang penting saya pengen berbagi informasi buat teman-teman. Saya tuh kepikiran waktu itu pernah chat sama Mas Haris Prasojo ya, jadi kemarin bingung, wah ini buat besok Selasa ini kontennya apa gitu. Belum ada vlog lagi gitu, belum ada sepedaan karena jadwal latihan juga gitu saya. Jadi ya udah bikin story kayak gini lagi aja gitu. Tapi oh iya, ini sambil kemarin buka HP, buka galeri foto itu masih ada video-video. Jadi saya recollecting memory di tahun 2021. Waktu itu saya perjalanan ke ini Denpasar. Waktu itu kan pakai kereta ya, jadi pas zaman pandemi kan. Jadi kalau memori dari dulu pakai kereta. Jadi ini informasi seputar transportasi umum, lebih tepatnya sih kereta api ya. Jadi relevan cuman lebih kereta api tapi ada hubungannya dengan sepeda gitu. Nah, kenapa? Jadi gini, waktu itu kan saya main ke Denpasar 2021 itu kan pas masih zaman kuliah online, jadi ada kesempatan main ke sana gitu, mumpung murah nih gitu. Jadi kan waktu itu tiket juga lumayan kan, dari Jogja ke Banyuwangi ke Tapang kan gitu. Saya lihat referensi orang YouTube juga kereta api sekian. Oh ya, karena kan dari Jogja sampai sana full itu ada Wijaya Kusuma sama satu Sri Tanjung. Jadi ada 2 yang saya tahu ya. Nggak tahu kalau sekarang nambah lagi nggak dari ininya Armada ya, makanya rangkaian gerbongnya dari KAI gitu. Armada bilang. Jadi waktu itu kan enak sih, jadi saya sambil kuliah online gitu kan, jadi pas gak ada tugas berat gitu, udah berangkat lah gitu. Waktu itu kan habis event Tour de Borobudur sama event di Rana, waktu itu waktunya habis PLP juga, jadi masa di sekolahan kan gitu, ada pengen nih main gitu. Karena kan YouTube masih rame-ramenya waktu itu ya teman-teman. Oke, berangkat jalan sampai Banyuwangi. Jadi kan dari Jogja itu emang adanya malam keretanya. Jadi ke Wijaya Kusuma itu sampai, dia kan relasi Cilacap Banyuwangi ya. Cilacap. Jadi sampai Jogja itu habis maghrib terus perjalanan malam kan. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngonten. Ya ngonten sih di dalam kereta udah cukup gitu aja, karena nggak bisa lihat view di luar, gelap kan gitu. Sampai Surabaya tengah malam kan, Gubeng, terus sampai Banyuwangi, jadi ke Tapang ya. Saya memang tujuannya ke Tapang karena mau nyebrang ke Bali gitu. Ke
Ketapang, pas mentok di stasiun. Oke, ini stasiun paling timur ya teman-teman di Pulau Jawa. Wah, enak nih, fresh kan gitu ya. Meskipun kadang susah tidur di kereta karena waktu itu saya ingatnya pakai premium. Emang dulu tuh ngehemat banget sih, maksudnya budgetnya itu mungkin sendiri ya gitu ya. Wah, ya nih gitu kan, dengan tarif kalau yang saya ingat dulu 250 gitu. 250 udah sampai sana Ketapang. 250.000 gitu kurang lebih. Terus kemudian sekarang naik jadi premiumnya aja 300 berapa gitu ya. Eksekutifnya naik lagi. Kalau dulu eksekutifnya 350 dulu yang saya ingat gitu. Kurang lebih segitu. Terus sampai sana tiket kan udah beli tiket kapal buat nyebrang lah. Itu kan pakai sepeda ya golongan 1P. Sepeda kayu pokoknya deh. Bukannya berjalan kaki. Jadi meskipun itu sepedanya bisa dilipat kan waktu itu sepeda lipat ya saya kesana kan. Nah, udah main sampai di Ketapang nyebrang Gilimanuk ada ambil abis itu pakai bis lah bis biasa maksudnya dari Gilimanuk menuju Denpasar gitu ya alhamdulillah sih jadi itu pas hari Jumat saya ingat jadi waktu itu sampai di Mengwi karena kan saya kontak sama Mas Eno waktu itu udah kenal ya sama Mas Eno Mas saya ini gitu oh iya abis itu sampai di Mengwi itu karena saya sana Wita posisinya pas Jumatan jadi sampai Mas Ino tuh waktu itu Jumatan gitu. Oh ya udah, saya nunggu aja deh di terminal kan karena belum tahu banget ya Denpasar ini. Itu yang ketiga kalinya saya main ke Denpasar kan waktu itu. Udah, saya nunggu Mas Eno gitu. Ya selesai Jumatan, akhirnya sampai itu Mas Eno. Ya jadi gini, itu kan short cerita ya, bisa sepedaan di sana gitu kan sepedaan, dah terus baliknya jadi singkat cerita aja sih. Baliknya sih sama, saya pakai Wijaya Kusuma lagi, premium lagi. Jadi apa ya? Dari Ketapang sampai ke Jogja. Kalau dari Ketapang sih jam 11:30 siang, jam 11 lewat ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang perubahan jadwal atau enggak. Karena kan KAI itu pasti biasanya selalu berubah tiap periodenya. Ada jadwal kereta yang berubah. Nah, itu sampai di sini tengah malam. Habis itu down, sakit sih kan. Ya maksudnya kecapean gitu ya. Karena kelelahan juga kan. Aduh ya udah deh gitu. Keliru juga waktu di Banyuwangi itu waktunya istirahat. Hari berikutnya istirahat paginya itu kan karena kereta siang ya. Paginya itu harusnya istirahat tapi saya malah ngeluyur goes aja nyantai ke Marina Boom waktu itu. Udahlah biarin lah. Nah jadi saya itu kepikiran nih kemarin di foto HP masih ada galeri. Jadi yang lama-lama gitu. Udah deh kita bikin konten ini. Memang waktu itu saya udah pernah mikir pas di kereta ya pas udah nggak enak badan sih balik dari Banyuwangi menuju Jogja. Wah, pengen nih kayaknya dibikinin story kayak gini ada cerita gitu pengalaman kan waktu itu emang murah banget orang di Bali aja waktu itu di Kuta hotel B3-nya aja 4 hari 4 malam itu di harga 540. Jadi wah alhamdulillah banget nih. Oke gitu kamarnya juga oke banget gitu kan sambil ngonten sambil kuliah online waktu itu sambil itu ujian PLT kalau nggak salah sambil jadi sama dosen udah bu saya lagi staycation gitu sama bunda bu ini dosen saya dosen aduh gue favorit banget si bunda mah jadi ya seneng sih jadi pengalaman kan waktu itu. Nah jadi kereta api kalau kita jadi pernah ya dulu saya bahas juga cuman kan masih beberapa yang tahu dan masih banyak juga beberapa yang belum tahu soal ini gitu. Kereta api itu kita kalau bawa sepeda boleh nggak sih? Nah itu kan satu pertanyaan yang bisa bikin jawabannya tuh panjang gitu loh. Jadi kalau saya sih pengennya sama analogi cerita ya. Jadi biar enak gitu jelasinnya juga. Kebetulan kan waktu itu Sally itu kan emang udah boleh sepeda lipat ya. Dimensinya kan kalau SOP-nya ya standar SOP-nya kereta KAI gitu kan. Standar operasionalnya memang yang boleh sepeda lipat karena
dimensinya bisa ukuran segini. Saya mikirnya, ini biar nggak ganggu ini nih yang jalan kaki di dalam gerbong gitu misalnya kan. Yang saya pikir gitu, sama nggak overload bagasinya gitu kan. Ya yang dipikir kereta api sih memang ini ya on time ya, jadi enak gitu loh. Dan keselamatannya pun udah ditanggung sama ya kan PT KAI, BUMN. Maksudnya nggak kayak bis yang kita kan nggak tahu kalau bis ya, tapi namanya kita kendaraan. Kalau bis itu kalau kita sepeda ya, apalagi sepeda lipat waktu itu nggak bisa ngecek. Road bike pun juga, karena kalau bis kan di bagasi gitu ya, kita nggak bisa ngecek. Takut sih kalau ada apa. Waktu itu kan enak pakai kereta gitu kan perjalanan. Memang kemarin kan saya chat sama Mas Haris, Mas ternyata ini ya katanya Mas, enak gitu bawa Sally pakai kereta. Dia kan sudah bikin story tuh waktu itu, enak sih. Saya repost. Abis itu kan wah asik nih ada pemain, maksudnya teman yang baru jajal gitu kan, yang barunya pakai bawa Sally. Dia waktu itu pulang ke mana ya, ke Sragen kalau nggak salah, ke Sragen itu. Cuman storynya gini, itu kereta yang dia pakai ekonomi murni. Nah jadi kita gini, kalau memang lebih murah sih tarifnya ya ekonomi murni itu, yang kursinya itu berhadapan kiri, ini berhadapan gitu, bukan premium. Nah itu memang lebih murah yang saya tahu. Cuman kan tes kita kalau duduk di situ tuh tes kekuatan boyok kata. Ada yang di YouTube udah ada yang bikin gitu juga. Ekonomi gini iya juga sih, boyok kita kuat seberapa gitu. Kalau nggak sambil jalan gitu kan misalnya. Sejalan-jalan di gerbong gitu. Aduh udah, apalagi bawa sepeda lipat gitu. Aduh, sepedanya tuh di sepanjang jalan ini lorong gitu ya, lorong buat jalan kakinya gitu. Sedangkan ekonomi itu kan space-nya kecil banget, space buat naruh apa gitu kan. Premium, minimal premium sih sebenarnya. Kemarin kan saya komen, Mas, kalau bisa, kalau pakai kereta minimal cari kereta atau gerbong kereta yang ada premiumnya gitu minimal. Kalau eksekutif sih jelas ya lebih mahal ya, karena ya eksekutif udah ibaratnya kasta tertingginya kereta kan. Habis itu kan ada kereta kayak kereta panoramik, ada kereta suite kompartemen suite, terus suite class kan itu, terus ada kereta kereta apa itu namanya pokoknya yang luxury gitu kan. Jadi banyak gitu. Eksekutif kan kalau buat penumpang umum udah oke lah gitu, cuman lebih space-nya lebih panjang antar seat gitu kan. Naruh sepeda lipat pun bisa sih di situ gitu. Nah, ya udah, mending kemarin kan saya bilang, Mas, mending sampai pakai premium gitu. Nah, ya udah, akhirnya masuk. Memang itu kan karena dia mungkin masih pertama ya bawa Sally di kereta ekonomi. Nah, jadi saya kepikiran dari chatnya dia waktu itu kan, oh iya deh, ya udah bikin konten ini aja gini, buat transportasi, maksudnya seputar transportasi yang bisa ngangkut sepeda yang aman. Ya kalau saya sih mikirnya kalau di area Jawa ya itu kereta api sih. Ya maksudnya yang aman. Yang kedua pilihannya bis. Tapi tetap saya lebih ke kereta karena lebih proper aja sih gitu. Kita on time, kita aman, dan sepeda itu bisa kita taruh di dekat kita. Kalau kita milih seatnya deket, yang gerbong seatnya itu kita deket sama pintu. Kan itu udah trik ya sebenarnya, udah strategi sih orang kalau bawa apa-apa gitu kan. Nah, gitu. Emang tujuannya supaya kita kan semua tahu gitu loh. Oh, bener-bener kereta api itu bisa buat kita loading sepeda gitu. Cuman kan sesuai standarnya, SOP-nya kan harus sepeda lipat gitu, teman-teman. Jadi ya mau nggak mau kan yang kalau kita check-in boarding pass ya sambil bawa sepeda lipat dilipat gitu. Nggak masalah gitu. Nah, terus kemudian waktu itu kan pandemi ya, jadi rame tuh. Awalnya sih saya bawa sepeda lipat itu ke Kediri waktu itu. Kediri pakai kereta Kauripan, kan 80 ribuan aja tuh. Jogja Kediri ya. Pakai Kauripan, sepeda lipatnya waktu itu punyanya Om Rojak, KRMB. Om Rojak itu kan punya yang putih tuh, KHS ya, KHS F20R tuh. Nah, itu masih saya ingat. Wah, ini bisa nih. Rame waktu itu. Bisa ya, karena kan pandemi. Jadi kan banyak yang belum tahu muncul cyclist baru gitu ya.
bisa ya bawa sepeda gitu kan. Ya, ibaratnya komentarnya teman-teman itu mengarah ke situ gitu loh. Maksudnya banyak yang emang belum tahu pada dasarnya. Oh ternyata bisa gitu. Ya bisa. Bisa dong bawa sepeda kemana. Maksudnya dalam kereta api gitu bisa. Ya itu tadi karena sepeda lipat. Nah jadi gini. Kalau teman-teman punyanya road bike terus mau loading pakai kereta, itu gimana? Jadi saya kan punya teman-teman juga, teman-teman maksudnya tahu dari teman-teman juga yang udah pernah jajal gitu ya, udah pernah coba. Jadi kan saya pernah nyoba juga sekali, lolos alhamdulillah. Jadi tapi udah duluan teman-teman saya yang nyoba gitu. Termasuk nih Mas Anang Prabowo, terus yang dari Bandung Mas Soleh, teman-temannya gitu kan. Pernah terus siapa ya? Ada sih beberapa yang pakai bawa RB di kereta api. Cuman kan yang pertama harus kereta eksekutif, itu yang pertama itu. Karena apa? Space-nya nggak muat naruh di mana gitu kan. Kasihan sepedanya dan jadi susah juga kan orang lalu lalang gitu kalau misalnya kita naruh di selorokan deket pintu gitu, pintu keluar masuk gerbong itu bakal ganggu juga. Jadi takutnya lagi kalau nggak kita cover, kayak kita bungkus sepedanya bisa lecet. Itu yang paling riskan. Nah jadi kalau road bike sih saya gini ya, pernah juga sekali dari Jogja menuju ke Surabaya waktu itu sebelum Bromokom. Nah jadi kita sih kan lolos-lolosan ya, untung-untungan cerita orang yang udah pernah bawa RB di kereta api gitu ya. Cerita jadi ada satu cerita ini, saya izin dulu nih Kang Aiman, Mas Aiman waktu itu dari acara bis dari Purwokerto bawa RB nggak dapat izin. Tapi gimana caranya akhirnya balik, maksudnya tiketnya tuh Mas Aiman tetap kalau nggak salah tetap pakai kereta ya, tapi sepedanya itu dititip paket kalau nggak salah waktu itu, lupa sih. Jadi ada cerita tuh, jadi kan kita mikir, oh ternyata nggak semua stasiun yang bolehin, nggak yang ngizinin gitu ya. Maksudnya kita kan udah beli tiket, ya katakanlah deket situ ya, atau ya tiket yang kereta eksekutif gitu katakanlah, apa gitu keretanya gitu kan. Cuman kita udah bawa RB nih, ya kita nggak usah bilang-bilang kalau emang maksudnya kalau bisa dibungkus lebih rapi atau di cover apa ya, di bubble wrap gitu kan lebih enak gitu ya. Makanya yang nggak terlalu terlihat memang roda depan belakang copot itu udah pasti. Oh, tuh jadi kok dilarang itu kan. Oh berarti emang stasiunnya Purwokerto nggak mau boleh. Oh ya udah, kita tahu dari situ nggak bisa. Jadi kita harus paham stasiun-stasiun yang boleh sama nggak boleh. Saya mikirnya gitu. Kalau Jogja sih setahu saya masih boleh, alhamdulillah. Mas Anang itu dia sering banget sih bawa RB dipretel rodanya gitu doang, nggak digubungkus apa-apa, lolos. Gimana caranya saya juga nggak tahu. Dan gilanya lagi dia tapi asik sih dia, dari Banyuwangi yang tour of Kemala itu kemarin, statusnya si Zidane sekarang atlet dia, bawa 3 RB dibawa gotong masuk, lolos di stasiun Banyuwangi kota waktu itu. Memang sih beberapa teman-teman naik dari situ ya, abis event apa kemarin yang di Ijen Banyuwangi yang Blue Fire Ijen itu juga beberapa kan bawa road bike pulang pakai kereta, nggak masalah. oke aja gitu, maksudnya sama pihak petugasnya stasiun oke. Asalkan yang penting di kereta nggak ganggu jalan gitu. Ya itu sih sebenarnya bukan aneh ya. Kita tuh keserbat di, maksudnya kenapa yang orang itu pengen dibuat mudah tapi kok malah kayak dipersulit gitu ya. Kita tuh katakanlah kita udah beli tiket, udah bayar sekian, tapi kita masih bisa sanggup untuk jaga barang yang kita bawa gitu loh. Maksudnya kita berani ambil resiko dengan barang kita bawa dengan cara seperti itu gitu. Kok ya kita nggak tahu sih ya, karena emang kebijakannya dari KAI ya seperti itu. Cuman
ya masih bisa kita syukuri sih sebenarnya teman-teman yang bisa bawa RB gitu. Kalau MTB saya nggak merekomendasiin ya. Worth it apa enggak di kereta api? Oh jelas, jangan. MTB nih lebih gede yang pasti, itu yang pertama. Dari segi roda, bannya aja gede kayak gitu. Terus flat barnya itu yang paling itu agak jangan. Kecuali teman-teman emang bisa bungkus. Jadi kalau saya sih pakai Rhino Walk ya, cover road. Itu kan cover road bag, tapi buat MTB juga masuk. Ukurannya juga kurang lebih sama. Jadi tapi kalau RB kan drawbar bisa diputer gini aja. Tapi kalau MTB, kalau misalnya drawbar nggak bisa, handlebar nggak bisa diputer karena panjang, otomatis dilepas dulu dong dari stemnya, ya nggak? Gitu. Lepas dulu kan. Nah, itu yang susahnya kalau MTB yang integrated tuh stemnya gitu. Nah, kalau udah itu, udah gitu. Yang pentingnya kita tutup cover, emang sedikit lebih panjang dikit ya gitu. Cuman kan kita tutup lebih aman gitu ya. Sarannya sih kalau saya pakai kereta itu nanti pakainya porter. Itu lebih maksudnya lebih aman dari siapapun gitu. Yang begitu kita check-in, boarding pass, masuk kereta api, orang-orang penumpang pun juga paling apa gitu kan. Penumpang mikirnya nggak tahu apalah gitu isi barang itu kan. Kalau bom sih enggak lah ya, karena kan udah bom enggak kalau bom. Jadi kalau itu kan udah ada proteksinya ya dari boarding pass sendiri kan. Kita kan masuk check in stasiun harusnya udah ada proteksi. Jadi perlindungan apa gitu udah pasti kedeteksi gitu lah ibaratnya. Nah, itu saya caranya gitu. Pakai aja porter. Kalau saya gitu sih. Jadi kalau ada porter di stasiun, manfaatkanlah porter itu. Dan teman-teman ya istilah kalian berbagilah sama porter gitu ya. Kita tuh udah ngasih kerjaan ke porter. Ya memang mereka biasanya nggak ngasih tarif, tapi yang saya tahu kan 25.000 gitu ya biasanya. Yang saya tahu nih kayak angkat barang gitu kan, kasihlah lebih gitu kan, maksudnya buat tipsnya. Saya kemarin tuh saya tahu bapak sih, jadi kasihan juga ya waktu itu. Saya tuh cuman ada kopi satu pas beli di Indomaret di stasiun misalnya. Udah, Pak, ini saya tambahin kopi gitu. Oh iya makasih banyak gitu. Alhamdulillah kan, jadi wah enak gitu. Dan sayanya juga alhamdulillah pas lega gitu kan. Wah lolos gitu. Senang gitu. Meskipun ya kalau kita eksekutif ya kereta api, kalau borot bag itu nggak jadi masalah sebenarnya, asal ada space aja buat naruh gitu. Terus saya tahu juga dari Mbak Anita View ya, itu kayaknya orang Jawa Barat sih dia sering ultra kan, jadi kan sering kemana-mana bawa RB, kadang bawa sepeda gravelnya dia kan, kadang dia naik kereta api gitu. Soalnya sih lebih proper sih ya kalau bawa RB pakai kereta. Memang secara tarif lebih mahal dari bus, itu yang pertama. Keuntungannya sih on time kalau kereta, on time. Terus asuransi kecelakaan itu juga ada gitu dari kereta api. Kalau nggak salah Jasara Harja ya ada juga di situ kalau nggak salah sih. Yang penting itu kan aman gitu, kita tahu. Kita juga bisa deket sama sepeda kita gitu. Tahu. Kalau bus yang pertama yang keuntungannya lebih murah pertama. Terus kedua dapat servis makan, itu udah pasti. Biasanya bus gitu ya. Dapat servis makan, terus ya udah kita nggak tahu kita sampai kapan. Nah, takutnya molor, nggak sesuai harapan jam kan, misalnya gitu yang ngejar waktu gitu. Terus sepeda masalah kan di bagasi, kita nggak tahu. Itu bus kekurangannya nih. Nah jadi plus minus. Nah beda lagi kalau bawa mobil sendiri misalnya, teman-teman yang mungkin udah banyak juga sih yang ngalamin gini kan, bawa mobil sendiri ya oke sih, itu kan pilihan ya sebenarnya. Cuman kalau bawa mobil sendiri ya pertama lebih boros. Itu yang pertama, lebih boros, lebih capek gitu. Beda halnya kalau bawa keluarga, beda cerita. Jadi kalau kereta api seperti itu teman-teman yang pernah saya alami ya. Terus dulu pesawat pernah juga bawa sepeda lipat sih. Itu tujuannya ke Ranau waktu itu. Nah yang sebelum ke Denpasar itu kan, jadi balapan di Ranau waktu itu kan pertama kali Ranau itu nggak dapat, saya kalah udah. Karena emang macannya juga pada hadir di situ, ada Mas Rian juga di situ, Lampung kan.
Terus siapa itu? Ada Pak Zulkifli Ju main di Sally juga waktu itu. Nah, itu karena saya ini sih apes aja sih waktu itu ada kamera jatuh tuh. Udah itu udah pengalaman saya. Kalau pesawat tergantung ya, kita sih kalau pesawat ya pasti sekian, pasti kena tarif kan bagasi gitu. Kita pasrahkan sepenuhnya sama yang di atas. Enggak, jadi kita pasrahkan sama petugas ground crew bandara gitu kan. Karena kan ground crew kalau yang saya tahu nih, ada yang pernah bawa sepeda di pesawat itu kan, penumpang ini bikin story, bikin video, ngecek itu barang-barangnya masuk gitu kan bagasi. Ada yang pengalaman itu di mana ya dulu ya, sepedanya tuh kalau nggak salah dilempar sama pihak ground crew-nya bandara. Waduh, bahaya juga gitu kan. Kan udah biasanya kan kalau di maskapai pas kita check in mau boarding pass itu kan pas ngurus bagasi ini kan barang kayak olahraga nih atau pecah belah ya, jadi yang ini di stikerin fragile gitu kan, stiker fragile gitu kan, jadi mudah pecah atau apa itu dilempar. Bro gitu, astaga, kan sakit ya yang penumpang nonton gitu terus video lagi. Yang kayaknya yang punya deh waktu itu siapa gitu, ada emang dulu ya, itu ground crew-nya sih yang kacau gitu kan pas kapan ya. Jadi ya itu sih kalau pesawat ya plus minus juga, jadi kita bisa lah milih ini ya, maksudnya milih transportasi yang mungkin proper buat kita kemana. Tapi kalau saya sih area Pulau Jawa, saya sih tetap kereta api ya. Propernya dari keseluruhannya tetap kereta api sih. Kalau saya lebih worth it ke sana gitu. Ya itu teman-teman yang bisa saya ceritain. Jadi pengalaman pakai kereta, pakai bus, pesawat sekali ya bawa bukan RB, sepeda lipat tapi di kardusnya dalam sini nih. Kardusnya kardus daun gitu ya. Alhamdulillah nggak kena cas. Alhamdulillah waktu itu kan pas pandemi ya Rano. Mana transit kan pesawat waktu itu, transit dari Jogja ke Jakarta Palembang gitu. Itu kan Lion Group kalau nggak salah waktu itu. Jadi Super Airjet penerbangan perdana dari YIA, terus transitnya pakai Lion. Pengalaman ini. Oke, jadi alhamdulillah nggak kena cas, jadi ya it's okay lah. Baliknya juga sama. Batik Air, jadi Lion Air Group apa kayak gini. Tapi sekarang nggak mungkin, pasti kena karena apa? Alat olahraga. Orang yang maskapai lain pun kena, kecuali kan Garuda gitu ya. Itu kalau pesawat. Nah, worth it atau enggaknya teman-teman itu pilihan teman-teman sendiri. Bawa sepeda kita loading pakai apa gitu. Jadi kalau saya sih kalau mau hemat mau apa tetap transportasi umum, tapi yang benar-benar proper, yang benar-benar aman gitu kan. Aman nyaman kitanya, tenang gitu. Bisa buat maksudnya kita tidur juga aman gitu loh. Barang-barang kita bawa terutama sepeda gitu. Sekarang di luar hujan. Ya alhamdulillah kita syukuri, Allahumma sholli nafi'ah. Sebenarnya jujur ya saya tuh pengen banget, kan ini udah 3 hari nih bikin story gini, maksudnya cerita gitu ya. Pengen bikin kayak podcast, cuman kan paling nggak enaknya tuh ada properti atau yang wujud visualnya tuh ada meja, ada mic. Ya bismillah sih semoga terwujud ya nanti gitu. Cuman kan ini kamar nih udah saya plan pengen bikin sebuah studio. Maksudnya satu kamar ini bisa buat studio dan bisa buat tidur gitu loh. Kasurnya nggak usah yang lebar-lebar, kasur single aja gitu. Mejanya belum ada. Kan dekor kamar mah kalau di dekor kayaknya simple aja dulu gitu ya. Jadi yang penting bisa dipakai dulu buat ini rekaman gitu kan, jadi nggak harus ini kan sebenarnya tapi di lantai 2-nya ya. Ya udah deh sementara di sini dulu gitu kan, biasanya kan di sini nih, jadi kamera ini saya taruh dari kamar situ kan, dia 50 mili nih nyolotnya ke sini gitu, itu kan ada tulisan juga blur. Nah pengen itu sih, cuman ya bismillah semoga ntar terwujud gitu. Kalau podcast sih saya pengen, jadi kan ada konsep lain yang kalau saya tuh punya pemikiran pengen ngebahas sesuatu. Banyak banget yang ada di sini tuh, banyak banget. Aduh,
pengen bahas ini. Tapi konsepnya berbeda, nggak monolog gini terus gitu loh. Jadi orang kan kadang, wah jenuh juga ya gitu kan ibaratnya. Saya mikir, oh, pasti ada yang gitu. Jadi, oh iya juga gitu. Saya juga yang bikin konten gitu. Wah, masa 3 kali udah gini gitu. Pasti lama-lama orang jenuh gitu. Meskipun kadang mungkin itu menarik buat dibahas gitu kan. Jadi konsep kontennya masih sama sih. Jadi yang pertama sih itu Pak Era tadi. Kalau podcast atau talk show ya, kalau dulu yang talk show gitu ya. Jadi kita ngobrol enak, tapi yang kita bahas tuh bermanfaat gitu loh. Ya meskipun kadang kalau yang bikin lucu kan ada lawak-lawaknya dikit gitu ya, ada lawak terus ada apalah gitu. Yang penting kan obrolan yang dibahas itu tersampaikan gitu kan. Ya sebenarnya zaman pandemi ya waktu itu rame kayak gini gitu. Nah, makanya kan tadi saya kepikiran ini bahas konten transportasi aja buat informasi buat teman-teman gitu loh. Informasi aja nih. Jadi kan emang bisa gitu. Jadi ini nanti topiknya worth it mana sih antara kereta api, bus, kendaraan pribadi untuk loading sepeda. Jadi itu nanti buat rencana buat judul juga kan. Soalnya saya bingung, wah ini isinya apa gitu kan. Kemarin konsepnya ini simpel banget gitu. Ya katakanlah ini buat besok lah ya, buat besok Selasa gitu. Jadi konten berikutnya insya Allah nanti kan udah menjelang Mangunan nih. Jadi kan ada road to Mangunan. Jadi saya pengen kayak dulu lagi gitu. Road to ini. Saya pengen gitu. Ya nanti semoga terwujud. Maksudnya yang untuk podcast sendiri semoga terwujud. Terus nanti konten yang lain ngikutin. Jadi kan ada segmen tertentu. Ya memang kemarin kan sempat ada saya iseng-iseng bikin Tamiya mainan lah ya, itu pengen banget sih kan, pengen kita coba nih mainkan kita ngerakit cara-cara gini. Nah nanti juga ada motovlog lagi akhir tahun gitu, udah ada plannya sih rencana gitu teman-teman ya. Jadi cukup tadi ya, itu berdasarkan sharing pengalaman saya. Terus saya tadi kepikiran Mas Haris kan, saya pengen bikin ini gitu. Cuman gimana cara konsepnya gitu. Udahlah sementara gini dulu. Mungkin nanti yang pembahasan ini ada part-part selanjutnya yang nanti bisa dibahas kalau pas nanti pengen main podcastan itu. Bisa mungkin bisa podcast di kampus kan ada itu lab baru. Jadi enak kalau emang boleh dapat izin ya podcast sama siapa gitu ya. Sama teman-teman atau siapa gitu kan. Atau sama dosen gitu kali aja kan. Terus sama ini Mas Andril kemarin kan dia ada satu ruangan di tempat kerjanya itu emang bisa buat podcast gitu kan. Memang tinggal nunggu persetujuan aja gitu. Itu ya, jadi semoga nanti kebahas lagi ya. Sebenarnya banyak yang perlu dibahas seputar sepeda yang terutama ya, karena dominan olahraga sama konten saya yang awal-awal di situ. Oke, thank you teman-teman, tetap keep riding safe and goodbye.